Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituliskan kalau ibu, kalau bisa dituliskan dari ibu. Antum silakan, kalau ibu-ibu dituliskan aja. Boleh, silakan. Sebentar ya. Sebentar. Pertanyaan terakhir. Itu jamnya betul ya? Oh, kecepatan. Masya Allah. Ibu kalau bisa dituliskan. Baik. Bismillah. Oh, ini berdoa ya. Insya Allah kami doakan beliau pulang punggung keluarga, kemudian 2024 alhamdulillah jadi lebih baik walaupun diuji dengan harta, dan ibu meninggal, kita doakan semoga ibunda beliau husnul khatimah, rezekinya diperbaiki oleh Allah. Gini, kalau pernah berbuat salah lalu ketika ingin jadi baik harta hilang, jangan kaget, gak usah kaget. Yang punya rezeki siapa? Allah. Rezeki itu amanah bukan? Gini cara memahaminya paling gampangnya begini. Itu kan sendal dipakai. Sendal itu punya kita, punya Allah. Masa? Hakikatnya sendal itu punya siapa? Punya Allah kan? Kita cuma dititipi kan? Cuma bukan berarti dititipi itu lantas bisa semua orang mengklaim, kan tidak. Ya? Allah. Tanyaan saya, dihisab nggak? Kalau yang punya ngambil kapan aja boleh nggak? Boleh kan? Maka sendal yang digunakan tuh dihisab, pakaian ini dihisab. Kalau tahu dihisab, dipakai apa saja itu. Berapa kali dipakai ke masjid, pakai ta'lim, cari yang halal. Ketika digunakan itu dapatnya dari yang haram, digunakan pada yang haram, dan Anda ingin menjadi baik, diambil, dipisahkan itu dari Allah, oleh Allah dari Anda, memberikan kesan bahwa karena Anda sudah ingin menjadi baik, kalau sumbernya haram dipisahkan yang haram dari Anda supaya didatangkan yang halal kepada diri Anda. Itu cara memahaminya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda dapatkan halal, dapatnya halal, caranya baik, digunakan pada yang baik, ke masjid tiba-tiba hilang. Ya kan? Cari dulu, jangan langsung disimpulkan. Cari, nanti maling keenakan ya. Itu aja, munculnya di Anur aja, nggak ada yang protes. Nggak boleh, jangan diberi peluang, tutup sadu darinya. Ya, cari dulu, begitu nggak ketemu, hilang, dicari nggak ketemu, simpulkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan titipannya kepada saya saat digunakan dalam keadaan amal saleh. Dan dia akan jadi hisab di hari kiamat. Jelas sampai sini? Jadi jangan dipahami kalau usaha bangkrut, jangan dilihat sifat bangkrutnya. Yang Allah kehendaki apa? Ya, semoga Allah memisahkan dari yang haramnya sehingga muncul yang halalnya. Nah, halal itulah kemudian diikhtiarkan untuk mendapatkan nilai kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Antum kalau kerja nyari berkahnya atau nyari banyaknya? Yakin ya Bu ya? Nah, nggak usah protes teman-teman ya. Nah, udah ada penguat dari ibu-ibu tuh. Bu pilih mana, sedikit berkah atau banyak tidak berkah? Banyak dan berkah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan umat Nabi Muhammad yang bangkrut, berapa banyak bangkrutnya? Apakah sebagian atau semua pahala berkurang tergantung seberapa sering atau berat cacian atau fitnah yang kita ucapkan? Dari Fulana. Nanti kita lihat saat di akhirat. Ya, kalau bangkrut itu kan habis, kalau nggak habis tuh nggak bangkrut. Ya, kadang tipikal manusia itu keliru dalam menilai. Modal 5 juta, bekerja, dapat 10 juta, hari pertama keuntungan, untung nggak? Untung. Hari kedua dapat 8 juta, untung atau rugi? Untung. Hari ketiga dapat 6 juta, untung atau rugi? Untung. Tapi kan kadang-kadang dibilangnya rugi. Modal 5 juta, hari pertama untung 10 juta, untung nih. Hari kedua 8 juta, masih untung, tapi dibilang rugi nih. Biasanya 10 jadi 8. Ya kan? Nah, kalau kita masih kembali modal, itu masih untung, tidak bangkrut. Jadi di akhirat tuh begini, amal soleh dan salah ditimbang. Ada yang unggul solehnya walaupun cuma 0, sekian persen. 50,00001 itu solehnya tinggi, masuk surga dia. Jelas? Ada yang kedua, maaf, amal salahnya yang unggul. Dihitung kayak yang ini tadi, ada soleh, ada salah. Ternyata setelah ditimbang, dipindah, muncul salahnya 50,001, salahnya paling banyak. Maka masuk neraka. Itulah bangkrut.
Karena dari apa yang didapatkan hilang semua, itu bangkrut. Tapi ada yang imbang begini, 50-50, soleh 50, salah 50. Masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Nah, itu jangan tebak-tebakan, ya. Ibadah pakai dalil. Dia belum ke surga, tidak ke neraka. Ditempatkan di tempat yang tertinggi, bisa melihat orang di surga, kedengaran jeritan neraka. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Dia melihat orang di surga, pengen ke sana. Dia mendengar jeritan neraka, takut nengok. Ilustrasinya gini, Bu. Ibu keluar malam-malam ya, 2:30. Begitu ibu keluar, ada pohon tuh, ada suara menjerit, wah, gitu ya. Pertanyaan saya, ibu berani nengok nggak? Nah, itulah gitu. Maka Anda bayangkan tempat tertinggi di belakang menjerit semua ahli neraka. Wow, segala rupa, nggak akan berani nengok. Maka tempat yang tinggi yang terlihat semuanya kelihatan disebut A'raf namanya. Maka turunlah surat Al-A'raf. Kalau Anda baca dari ayat 45 sampai dengan ayat 49 itu, Anda akan temukan tentang orang yang a'raf, belum masuk ke surga, tidak ke neraka, dia mendengar jeritan orang neraka sehingga minta rahmat Allah, berdoa, ya Allah, saya pengen ke surga. Maka turun rahmat Allah mengantarkan dia ke surga. Tapi kapan terjadinya? Setelah hisab selesai. Ya, satu harinya 1000 tahun. Ya, masih ada waktu? Terakhir ya. Bismillah. Mohon izin bertanya. Baik, saya izinkan. Yang saya ketahui bahwa sifat khusus seorang muslimah yaitu Allah anugerahkan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang belum diberi anugerah keturunan? Apakah kedudukan kami dalam Al-Quran sama baiknya? Baik. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Sudah? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ini adalah waktu amalan dalam satu doa. Doanya diabadikan di Quran surah Maryam dari ayat 1 kalau pengen langsung dapat keturunannya sampai ayat ke-15-nya. Kan? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam yakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pertama, jangan pernah menyimpulkan dalam segala hal itu bahwa ada kekurangan, kelemahan di dalamnya. Selalu harus punya optimisme, harapan mendalam, dan selalu konsisten dalam berdoa. Termasuk dalam bab ini sudah ada di Quran kasusnya jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya. Tandanya waktu akan berakhir karena sudah kurang fokus. Nabi Zakaria punya istri, namanya siapa? Eliasobat, dalam bahasa Latin Elizabeth. Elizabeth itu nasabnya ke istrinya Nabi Zakaria, Eliasobat. Adiknya Hannah, Hannah itu istrinya Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya adik namanya Eliasobat. Diserap ke dalam bahasa Latin jadi Elizabeth. Ya, di Barat tuh nama-namanya sebetulnya banyak yang nama-nama mengandung spiritual. Ya, John dari Yahya, John, Abraham, Ibrahim, David, Daud, kan? Dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Satu suami istri kompak untuk memotivasi. Ya, suami istri kompak, suaminya terus motivasi. Jangan putus doa. Ini dulu yang pertama. Dipasangkan itu untuk saling mengisi, bukan untuk menghukumi. Ini dulu poinnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu tidak putus berdoa sampai mengatakan begini. Ini kalimat indah sekali. Ya Allah, aku selalu yakin denganmu. Dari rambutku hitam sampai memutih, fisikku kuat sampai dengan letih, tidak putus aku memohon kepadamu supaya istriku punya keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan istriku sehingga tidak ada yang mampu meneruskan dakwahku supaya orang kenal denganmu. Saya tanya pada ibu dan bapak, kalau ada orang minta di depan, cuman 1 menit, Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, dikasih nggak? Belum tentu, Bu. Ya, iya Pak, saya dengar, ke tempat lain aja ya, gitu kan.
Tapi kalau ada orang di depan rumah kita seharian minta, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, Bu, minimal Anda pasti ngasih setidaknya supaya orang itu bisa berpindah. Jelas kan? Ini ada hamba minta sama Allah yang Maha Rahim, yang kasihnya nggak terbatas, mintanya sampai rambut memutih, nggak pernah putus asa, sampai fisiknya letih, selalu yakin dengan anugerah Allah. Dan yang paling indah ketika itu puncaknya dilakukan dalam sholat menyebut namanya. Rabbi habli, ya Allah, orang-orang memvonis aku tak mungkin punya keturunan, maka aku memohon padamu yang punya sifat memberi tanpa batasan. Jika orang mengatakan aku tak mungkin, maka aku minta darimu saja ya Allah. Karena itu menjadi hukum sebuah fikih dalam dakwah. Kalau ada orang memvonis tidak mungkin, maka itu tanda pertama dari Allah untuk tinggalkan pendapat manusia, segera minta kepada Allah, karena Allah menginginkan Anda meminta secara private supaya Allah menjawab langsung tanpa campur tangan manusia. Amalnya turunkan. Ya, saya tidak menjawab dulu sesuai dengan konteks. Yang saya ingin arahkan adalah mengarahkan kepada sifat optimisme sehingga setiap keadaan diterima dengan baik. Karena rukun iman itu kan 6. Kita selalu lulus pada yang 5, yang ke-6 ini sering goyah. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, lengkap. Qada dan qadar sering putus di situ. Qada keputusan Allah yang nggak bisa ditawar, pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Ya, cepat cari amalan yang senafas dengan itu, tapi jangan menyimpulkan. Contoh, bab kandungan. Ada yang diangkat rahim misalnya kan? Misal karena kasus tertentu. Jangan disimpulkan dengan itu bahwa kodratnya hilang. Keutamanya hilang, tidak. Allah ingin memberikan Anda bab lain yang memudahkan Anda dengan sifat Anda sempurna amalan itu. Apa diantaranya? Bukankah masih ada merawat anak-anak yatim? Ya, bukankah merawat anak yatim mendekatkan Anda dengan Nabi? Bukankah Anda selama ini kangen Nabi? Ingin di surganya dekat dengan Nabi? Kenapa tidak ingin Anda menjadi tetangga Nabi? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan perawat anak yatim itu seperti ini di surga, dekatnya tak terpisahkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, perangi perasaan kita itu yang tidak wajar. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang kita rasakan tidak ideal, ya ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap sesuatu sesuai pandangan orang, tapi itu enggak baik buat masa depan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan dan tahu yang terbaik untuk kita. Itulah qada, itulah qadar. Jadi kalau Allah berikan apapun, ikhtiar. Kalau sudah pada hasilnya, tawakal, terima, karena di balik itu ada hikmah yang memuliakan kita sampai pulang. Jelas di sini? Ya, ada bab-bab lain. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. Jadi jangan disimpulkan kalau Ustaz, fitrah manusia untuk perempuan begini. Kalau salah satunya hilang, apakah masih sesuai dengan fitrah? Masih. Tapi Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain. Jelas sampai sini? Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga Allah rahmati. Mencari kertas sulit sampai amplop disobek ini. Ustadz, kami dari Disdikbud Kaltim Kabupaten Kutai Kartanegara memohon dengan sepenuh hati agar Ustadz berkenan hadir di kota Tenggaleng. Terima kasih. Bila Allah izinkan, waktunya ada, jadwalnya sesuai, kami sehat, insya Allah kami hadir. Kami sampaikan bahwa bulan depan kami ada di Kalimantan. Bulan depan insya Allah dari tanggal, kalau saya tidak keliru, 28 atau 29. Agak banyak, ada 4 atau 3 hari saya di Kalimantan, tapi ini yang di Banjarmasin untuk yang sekarang. Di Kaltim saya sudah pernah sampai ke Kutai sampai ketemu, Masya Allah, saudara-saudariku yang di Daya itu. Kami masuk ke dalam, ke sawit, ke daerah-daerah Daya, ya. Oh, kalau kata Hattori itu naik gunung lewati lembah gitu ya. Masuk. Dan saya sangat sayang, orang Daya tuh baik-baik, Masya Allah. Semoga Allah rahmati itu ya, teman-teman kita di Daya tuh baik-baik. Dan masuk Islam, itu Masya Allah, kami ngajar satu masjidnya dibuat di rumah panggung dari kayu. Di Kutai, di Lesniahbing daerahnya. Saya sampai naik rakit ke sana itu. Kemudian, yang paling menarik begini, jadwal kami jam 2, mereka sudah siap dari 12:30. Bayangkan mereka tuh melewati sungai apa dan pakai seragam, Bu. Seragam itu, nyari pakai seragam. Yang paling menarik bukan itu, masing-masing daerah bikin bekal.
Misal dari Tanah Kusir misalnya berangkat gitu. Itu setiap rumah itu bikin bekal beda-beda. Yang punya telur pakai telur, punya ayam pakai ayam, punya toge pakai toge. Nanti dicampur, diacak. Jadi walaupun dari rumah bikin pakai ayam, belum tentu makan yang ayam itu. Bisa jadi kebagian yang toge misalnya gitu ya. Iya, tapi itu mereka luar biasa. Begitu sampai saya tuh Masya Allah, saya tuh apa ya, sering kali menangis itu kalau di situasi itu. Sesekali lah main ke gunung, ke desa apa ya. Saya kalau ke desa itu kadang suka duduk nangis lihat orang tuh Pak, ibu 3:30 gitu ya, setengah jam sebelum subuh tuh sudah ada di musola hanya untuk berkata, ya Allah, hamba ini banyak dosa, tidak pantas masuk surga, tapi hamba memohon rahmatmu yang luas ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah, minta ampun ya Allah. Dia minta gitu, disuarakan, kita dengar di belakang. Ya, nangis kita tuh, ya Allah, ini yang pantas duluan masuk gitu. Naik ke gunung Pak, naik, anak saya waktu dia masih 4-5 tahun ambil nomor 1 itu, sekarang sudah 11 tahun. Karena dengar kisah Nabi itu pernah melihara kambing, pengen minta ke ayah bundanya, buya bundanya, pengen melihara kambing. Ya udah kita cari sampai itu ke daerah, naik ke atas bukit, ketemu satu keluarga, insya Allah saleh. Itu penghasilan sebulannya cuma 100.000, tapi Masya Allah ini kisah nyata, kami datang itu Pak, semuanya diada-adakan, ada ikan, ada ini, Gus katanya ini begini. Saya lihat, mohon maaf non sewu, saya pengen lihat kambingnya. Begitu lihat, bersih gitu, bersih, bagus. Yang paling menarik itu mulutnya ditutup dengan potongan botol mineral, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse mereknya. Tutup ya, potongan botol minuman itu ditutup. Saya tanya begini, ini mohon maaf, ini kambingnya sakit atau apa? Itu jawabannya membuat saya freeze, membeku beberapa detik gitu, terus air mata mengalir. Perhatikan jawabannya. Oh bukan Gus, ini kambing baru datang, kami bawa. Saya tutup mulutnya dari tempat dia berangkat sampai ke sini supaya dia tidak makan yang bukan haknya di jalan. Saya berkata, ya Allah, kita ngajar tentang bab itu, tapi orang ini bahkan mempraktekkan pada kambingnya. Dia praktekkan pada kambingnya. Maka saya katakan, ya Rabb, orang ini mempraktekkan bab menjaga sampai ke mulut kambingnya. Sedangkan hamba yang mengajar kadang jangankan pada hewan, lisan sendiri pun kadang belum bisa terkontrol dengan baik. Kita bukan cuma beli, akhirnya saya dapat belajar sesuatu, kita nangis pulang tuh. Padahal orang itu belum tentu mengajar, belum tentu hafal hadis. Jadi banyak orang-orang baik sekitaran kita yang viral di langit dan belum tentu diketahui di bumi. Hal-hal demikian yang seringkali penting. Tapi maksud saya, insya Allah bila nanti bertemu jadwalnya, saya sangat senang, saya mencintai semua tanpa batas untuk warga-warga kita. Ya, apalagi saya yang belum beriman pun saya sayangi, apalagi yang sudah beriman gitu. Insya Allah. Dan kalaupun kami misalnya begini ya, pada kasus tertentu kita menjelaskan, dalam hati saya insya Allah tidak ada satu kebencian pun atau satu hal yang dibawa tidak baik, tidak. Ya, kalaupun sekarang ada perdebatan rame misalnya, mohon izin, saya tidak berusaha selalu ya untuk tidak pernah membawa sifat-sifat yang tidak baik. Ya, nggak ada sedikit pun sampai hari ini saya katakan saya nggak punya sedikit pun sifat-sifat untuk misalnya benci pada orang begini. Alhamdulillah. Makanya saya bingung beberapa hari ini. Yang tokoh yang ini itu WA, Ustadz bagaimana kabarnya, apakah baik-baik saja? Saya bilang saya sedang minum teh, sedang baca. Alhamdulillah, saya bilang saya nggak ada masalah gitu. Dan saya pun nggak tahu ada apa. Saya pun nggak tahu. Kita sedang baca, sedang riset, sedang belajar. Kami dihubungi bahwa ada konferensi di Mekah untuk ahli Quran sedunia. Jadi ada kumpulan ahli Quran sedunia di tempat riset Quran. Yang kumpul cuma ulama-ulama ahli Quran sedunia. Tempatnya di Mekah, di daerah Arafah dekat Ummul Qura. Itu ada satu pusat kajian namanya Markaz Hudal Quranul Karim. Ketuanya itu mantan dekan dari Ummul Qura, namanya Dr. Yasin. Ya, beliau itu mendirikan suatu lembaga think tank mengumpulkan ahli Quran sedunia, dikeluarkan tema, setiap tema dari setiap ayat di Quran. Lalu yang formalnya diberikan kepada siswa PhD seluruh dunia. Antum teman-teman kalau pengen S3 ke situ boleh. Ya, nah nanti ngambil tema di situ dari semua negara, dibimbing satu dari situ oleh ulamanya, dua dari yang luar, nanti disidangkan. Hasilnya disertasinya diambil ke sana untuk diterjemahkan ke semua bahasa di negara, antum dapat gelarnya. Nah, saya termasuk satu anggota di situ. Wakil satu-satunya dari Indonesia. Itu untuk nanti September kami ada conference dan itu nanti undangannya seizin raja untuk datang ke sana. Jadi kalau saya ahli bid'ah kan nggak mungkin diundang gitu kan. Nah, tapi poinnya maksud saya, poinnya adalah
Saya tuh sedang itu aja, dapatkan itu, nyiapkan, bikin risalah, kemudian bikin ini. Dan ini akhir bulan kami yang di Malaysia, kami akan ke Malaysia. Undangan di Malaysia dari Menteri Besar Selangor, kemudian ada sesi sekarang diajukan dengan PM. Lalu di stasiun Malaysia, dan salah satunya kita ingin membantu untuk peningkatan metode hafalan Quran di sana. Gitu. Nah itu kita sedang ngerjakan itu, siap-siap dan seterusnya. Nanti temanya tentang Imam Nawawi yang di Malaysia. Dan syarahan Riyadhus Shalihin, tentang Imam Nawawi, syarah Riyadhus Shalihin. Nanti yang teman-teman di Malaysia, saya insya Allah di sana dari tanggal 30 sampai tanggal 30 Mei sampai 1 Juni. Dia sedang mengerjakan itu, tiba-tiba datang WA, ada telepon, tanya, saya bilang, saya nggak ada masalah, saya nggak tahu apapun. Oh, rupanya yang rame sudah ada vonis kufur itu dari satu daerah dan sebagainya. Oh, innalillah, saya bilang, saya nggak ada apa-apa. Dan insya Allah, nggak bawa. Nah itulah yang kita mesti jaga, sifat-sifat itu. Jelas ya? Ya, kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrul Salam itu ya. Itu punya kajian, bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018 itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli ya tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik, para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu. Nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Ya, syair itu disebut nyanyian, bagian dari musik, tentang mengharamkan hukum musik. Dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Ini nanti habis ini dipotong lagi nih video saya nih. Ya, jadi hati-hatilah. Ini sekarang banyak kontainer, ya, kontainer pemburu konten. Ya. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun ahli maki-maki. Ya, nah, itu jadi kita standar aja. Jadi ilmiah aja, ilmiah. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, karena saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya, dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini, ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan? Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang jangan ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya harus salah? Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini nggak bisa bedakan musik dengan syair. Lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu. Ini ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar di jurusan bahasa Arab. S2, S3-nya ahli Quran di tafsir Quran dari UIN Sinun Gunung Jati. Menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngejar lagi yang lain. Gak akan berhenti-berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar, bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Ya. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Gak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar tuh untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang. Duduk, bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rawan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami tuh ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Gitu. Dan tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa?
Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan 9, disebut Muses. Zeus sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ya. Nah, Muses itu dewi-dewi musik, ada dewi puisi, Clelio itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik, dari Muses jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu, di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir kata musik itu nggak ada. Yang ada cuma 5 kata yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya, disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat ada khayal, imajinasi. Yang kelima itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, balok notnya ada 16, disebut dengan bahar. Ya, ada tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahaumali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik, itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan, karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa sajak, ya, karyanya untuk sajak, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya, ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Nah, tapi kalau beda memahami nggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik, disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama'. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik gak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari.
Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah, nggak akan ditemukan. Ibu jawab alfil itu bahasa Arab, Bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab bifil. Alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia, satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan. Nah, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya, ditemukanlah asy-syu'ara. Anda beda pendapat, yang nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Itu poinnya. Gitu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat, biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensinya yang tadi. Yang paling bahaya tuh begini, saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi, seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Dan hadis Aisyah yang terakhir, hadis Aisyah, ketika ada orang memuduh dan melibatkan banyak orang terlibat di dalamnya, maka itulah kecelakaan paling besar ketika kembali kepada Allah. Seseorang memberikan statement, lantas terlibat orang banyak di dalamnya untuk saling menuduh dan sebagainya, maka itu kezaliman paling besar yang disebutkan Nabi SAW. Itu ada di Sahih Sunan Ibnu Majah yang ditahqiq oleh Syekh Albani. Jelas sampai sini? Nah, jadi itu nanti kapan-kapan saya bikinkan buku lah kalau ada waktu. Nanti supaya jelas Anda baca. Kalau sepakat ya nggak apa-apa, tidak sepakat pun tidak apa-apa. Jangan menghalangi kita minum teh berdua. Ya, kalau Anda laki-laki, kalau perempuan tidak. Nah, jadi pertama tutup bab ini, selesai. Ya, dan saya pun tidak ingin komentar-komentar lagi masalah itu. Saya tutup, selesai. Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat, ya hormati. Kalaupun sepakat, ya silakan, alhamdulillah, rajut silaturahim di antara seluruhnya. Gak usah bikin konten. Saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Nggak ada kerjaan. Udah. Dan gak usah rendahkan orang. Ya. Dan gini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Murujuz Zahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot. Lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan. Dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensinya yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club, yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan nggak mungkin, itu tidak ilmiah, itu buruk gitu. Nah, itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang, nggak boleh. Ya, saya tetap referensikan kok teman-teman ngaji dengan siapapun. Bahkan teman-teman siapapun saya pernah sebut kan, silahkan ngaji dengan Ustadz Fulan, ngaji dengan Ustadz Fulan, saya sebut nama-namanya. Ya, kita harus objektif, terbuka, fair. Kalau ada kebaikan, kita tunjukkan, referensikan. Sebab begini, kalau bapak ibu hanya fanatik pada satu dan dilarang pada yang lain ketika salah, itu bahaya. Misal. Kalau saya mengatakan misal saja, dan itu salah, dan Anda fanatik dengan saya, itu bahaya. Misal saya katakan, bapak ibu, rukun wudhu itu cuma wajah dan tangan sampai siku. Itu yang pokok misalnya. Selebihnya itu sunnah misalnya. Dan itu salah. Karena rukun wudhu itu ada 6. Dan 4 itu jelas dituliskan dalam Al-Quran. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, basuh kepala sampai kaki, sampai di kedua mata kaki. Lalu tertib. 6 rukun. Lalu saya sebutkan 2. Dan itu jelas salah. Lalu Anda fanatik dengan saya, diluruskan orang, Anda nggak akan terima dan bela saya, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, jadi kalau saya mengajar mampu mendekatkan Anda pada Allah, kemudian Anda belajar bertambah pengetahuan dan benar sumbernya, silahkan amalkan. Tapi kalau pengajaran saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah dan menjauh dari pengetahuan, cepat tinggalkan saya, cari guru lain yang lebih baik. Jelas? Baik, terakhir, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kasih sayang yang mendalam. Saya menghimbau, ada isu besar yang sekarang kita mesti bantu untuk praktek. Sebagai penutup, kami mungkin antara Senin atau Selasa akan meninjau ke Luwu di Sulawesi.
teman-teman sedang terkena banjir, jadi sibuk macam-macam, kita lupa dengan saudara sendiri. Terus sudah lebih dari 15 orang wafat, meninggal. Terus masih ada yang di gunung, belum dievakuasi. Evakuasinya mesti pakai helikopter. Terendam, masjid-masjid banyak yang terendam, jembatan. Kami sudah kontak dengan otoritas terkait, sudah di assessment. Nanti teman-teman yang mau ikutan nanti kita sampaikan. Ya, sementara kami tangani dulu, nanti sudah selesai apa yang recovery nanti kita sampaikan. Karena nanti ada masjid yang harus dibangun ulang, ada jembatan. Nah, itu lebih penting untuk kita perhatikan selain aspek-aspek lainnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiqna bima ta'allamna waffiqna lin'amala ma ta'allamnahu wa barik lana fima 'amilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, beri kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi setiap apa yang telah kami amalkan dari apa yang telah kami pahami. Allahumma ya Allah, dullana ala khairin tarbahu. Ya Allah, tunjukkan kami pada segala jenis kebaikan yang Engkau ridai wa tuhibbu dan Engkau cintai. Allahumma a'rid anna mimma tukrihu ya Allah, dan jauhkan kami, palingkan kami dari segala yang Engkau tidak sukai dan segala Rasul-Mu ya Allah yang tidak Dia sukai. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah kedua untuk yang tadi nanya Quran, hari ini saya berikan hadiah mushaf Quran. Itu ada satu kotak besar, isinya 30 juz. Setiap juznya ada per lembar satu-satu. Mushaf itu nggak dijual, saya hadiahkan atas pertanyaan Anda tadi. Alhamdulillah, nanti diambil, dibawa. Yang paling jauh siapa? Dari mana? Yang paling jauh? Masya Allah, tawakal ya, mudah-mudahan Allah berkati. Assalamualaikum.